Bayangkan satu hal ini, ikan tuna yang sama, dari laut yang sama, bahkan dari perairan yang sama, bisa dihargai 20 kali lipat lebih mahal hanya karena satu negara tahu cara mengawetkannya, dan negara lain tidak. Pertanyaannya, kenapa Jepang bisa menjual tuna hingga miliaran rupiah, sementara Indonesia, negara dengan laut yang lebih luas, hanya dapat sisa nilai dari hasil tangkapan sendiri? Hari ini kita buka semuanya. Teknik rahasia Jepang dalam mempertahankan kualitas tuna, teknik yang sampai sekarang belum benar-benar dikuasai Indonesia. Dan percaya atau tidak, ini bukan soal rasa. Ini soal perlakuan terhadap ikan dalam 15 menit pertama setelah mati. Indonesia punya laut luas, ikan berlimpah, dan salah satu tuna terbaik di dunia. Tapi tetap saja, yang kaya selalu Jepang. Tidak peduli sebanyak apa nelayan Indonesia menangkap tuna, harga tetap jatuh. Sementara Jepang melakukan satu trik kecil, dan harga tiba-tiba melambung seperti emas. Ini bukan lagi unfair, ini sebuah sistem yang membuat Indonesia tetap jadi pemasok bahan mentah murah untuk negara lain. Indonesia bangga menyebut diri Raja Laut, tapi di pasar internasional, kualitas tuna Indonesia sering dipandang rendah. Bukan karena ikannya jelek, bukan karena rasanya kalah, tapi karena ikan mati dengan cara yang salah. Disinilah banyak orang tidak sadar, kualitas tuna bukan ditentukan saat di kapal, bukan saat di pasar, tapi detik-detik pertama setelah ikan ditarik dari laut. Sementara di Indonesia ikan dibiarkan menggelepar sampai mati. Jepang menggunakan metode yang disebut IKEJIME. Teknik ini membuat ikan mati tanpa stres, menghentikan produksi asam laktat, menghambat pembusukan 2-3 hari lebih lama. Membuat daging tetap merah cerah. Nilainya bisa naik 5-20 kali lipat. Tapi ada versi yang lebih ekstrim. Shinkei-jime, saraf belakang ikan dimatikan dengan kawat, membuat tubuh ikan tidak lagi berkedut, sehingga enzim pembusuk berhenti total. Inilah alasan mengapa tuna Jepang terlihat sempurna, teksturnya lembut, warnanya tidak coklat, dan baunya tidak amis. Bukan lautnya yang lebih bagus. Tekniknya yang lebih pintar. Masalahnya, mayoritas nelayan Indonesia tidak diajari teknik ini. Bukan karena tidak mau belajar, tapi tidak didukung sistem. Nelayan berangkat sendiri, peralatan minim, tidak ada pelatihan, tidak ada cold chain standar. Hasilnya, saat tuna Indonesia sampai ke pelabuhan, kualitasnya sudah jatuh 1-2 grade. Bukan salah nelayannya, salah sistem yang membiarkan ini terus terjadi. Sementara Jepang, setiap kapal dilengkapi ice slurry berkualitas ruang pendingin -2 derajat Celcius standar penanganan yang wajib dipatuhi pelatihan profesional bahkan di level nelayan kecil. Indonesia sibuk bangga dengan produksi. Jepang sibuk memastikan kualitas. Kadang lebih ironis lagi, tuna dari Papua, Maluku, Sulawesi ditangkap di laut Indonesia, diolah dengan metode Jepang di kapal Jepang, kemudian dijual di Tsukiji atau Toyosu dengan label Japanese Quality. Padahal ikan itu aslinya ikan Indonesia. Masalahnya bukan kalah di laut, kita kalah di penanganan. Jawaban pahitnya, karena tidak ada yang mendorongnya secara serius. Pemerintah fokus pada volume, bukan kualitas. Nelayan kecil tidak punya modal untuk mesin pendingin. Industri tidak memberi insentif untuk ikan berkualitas premium. Minim pelatihan teknik IKEJIME secara nasional. Rantai dingin, cold chain, berantakan. Tidak ada standar kualitas nasional seperti Jepang. Dan inilah yang bikin Indonesia terjebak sebagai penjual murah selamanya. Pertanyaannya, sampai kapan Indonesia mau jadi negara penjual ikan mentah murah, sementara negara lain menjualnya sebagai kuliner premium bernilai jutaan? Laut kita kaya, ikan kita salah satu yang terbaik di dunia. Yang kurang hanya satu, pengetahuan dan sistem penanganan yang setara dengan Jepang. Kalau Indonesia mau, tuna kita tidak hanya bisa menyaingi Jepang, tapi bisa menguasai pasar dunia. Dan semuanya, dimulai dari cara ikan itu mati.